Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Makro akan mempresentasikan makalah berjudul Dampak Kebijakan Fiskal, Moneter, Keuangan, Perdagangan Internasional, dan Nilai Tukar dengan Studi Kasus Desa Wisata dan Ekowisata di Indonesia. Anggota kelompok kami ada Chelsea Ori, saya sendiri, ada Naufal Slangka, Ikan Aura, Sarah, dan Muhammad Fatil. Kami akan bergantian menyampaikan materi. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian Indonesia dan sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, moneter, kondisi perbankan, perdagangan internasional, serta nilai tukar rupiah. Pada tahun 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 15,39 juta, sedangkan perjalanan wisatawan Nusantara mencapai 1,2 miliar. Namun, sektor ini tetap rentan terhadap kenaikan suku bunga, inflasi, dan pelemahan rupiah. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya Fatir. Selanjutnya ada gambaran objektif analisis. Desa wisata dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah desa mencakup homestay, wisata alam, kuliner, dan kerajinan. Sektor ini tumbuh pesat pasca pandemi, tetapi masih bergantung pada daya beli wisatawan, biaya operasional, dan akses kredit perbankan. Selanjutnya ada kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal mempengaruhi biaya dan permintaan usaha wisata. Pajak yang tinggi dapat mengurangi keuntungan usaha, insentif pajak UMKM dapat mendorong perkembangan usaha. Belanja pemerintah untuk jalan, listrik, dan promosi wisata dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ikan. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah dan inflasi melalui suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga harga membuat kredit homestay dan fasilitas wisata lebih mahal. Sedangkan inflasi meningkatkan biaya bahan bakar dan pangan. Karena itu, UMKM pariwisata membutuhkan kredit dengan bunga terjangkau. Selanjutnya, ada perbankan dan sistem keuangan. Perbankan berperan menghimpun dana, menyalurkan kredit, dan mendukung transaksi usaha wisata. Risiko yang dapat terjadi adalah kredit macet, menurunnya kepercayaan masyarakat, dan gangguan pembayaran digital yang dapat menghambat pembangunan fasilitas wisata. Selanjutnya, materi disampaikan oleh rekan saya yang bernama Sarah. Baik, terima kasih kepada Ikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perdagangan internasional. Nah, kedatangan wisatawan mancanegara dapat dianggap sebagai bentuk ekspor jasa ya. Desa wisata banyak menggunakan produk lokal, tetapi masih bergantung pada peralatan dan bahan bangunan impor. Jika rupiah melemah, biaya impor meningkat sehingga biaya usaha ikut naik. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang nilai tukar. Nah, jika rupiah melemah, biaya impor naik, tetapi Indonesia menjadi lebih murah bagi wisata asing. Jika rupiah menguat, biaya impor turun, tetapi Indonesia menjadi relatif lebih mahal bagi wisatawan asing. Nah, oleh karena itu, kondisi terbaik adalah rupiah yang stabil, sehingga wisatawan asing tetap tertarik tanpa membuat biaya impor terlalu tinggi. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Naufal Slangka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang globalisasi dan kasus terpadu. Kenaikan belanja pemerintah dan inflasi dapat mendorong suku bunga Bank Indonesia akan menaik begitu tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya kredit akan lebih mahal, rupiah akan melemah, dan juga biaya impor itu akan sangat tinggi. Karena itu, pelaku usaha perlu melakukan efisiensi biaya, seperti mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat promosi digital. Next. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rekomendasi dan kesimpulan dari
PPT yang telah kami bahas dari awal hingga akhir. Rekomendasi kami untuk pemerintah yaitu insentif pajak, kemudahan izin, serta belanja infrastruktur jalan dan sanitasi kawasan wisata. Yang kedua, buat bank sentral dan lembaga keuangan, skema kredit khusus UMKM pariwisata dengan bunga terjangkau. Yang ketiga, buat pelaku usaha, seperti yang tadi dijelaskan, mereka harus mengurangi bahan baku impor mereka, ketergantungan bahan baku impor mereka, dan harus memanfaatkan pembayaran dan promosi digital. Jadi buat pelaku usaha ini mereka tuh harus memperkuat promosi digital mereka dan sebisa mungkin harus mengurangi biaya impor, karena jika cukup bunga sedang tinggi, biaya impor itu akan meningkat dan bisa mempersulit pelaku usaha tersebut. Dan terakhir, kesimpulan, sektor pariwisata khususnya desa, wisata dan wisata alam sangat terhubung dengan kondisi ekonomi makro Indonesia, kestabilan kebijakan fiskal, kebijakan moneter yang terukur, sistem keuangan yang sehat, kelancaran perdagangan internasional, serta nilai tukar yang stabil, merupakan syarat penting agar sektor ini terus tumbuh dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan wisata. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman. Kami menerima pertanyaan dan masukan. Terima kasih.